bang. Ainal hammam, di mana sih kamar mandi? Katanya gitu. Kata laki-laki tersebut, nih di rumah saya punya kamar mandi. Oh, boleh numpang nggak? Iya, silakan aja. Masuklah perempuan tersebut. Ketika masuk, perempuannya ini memang nggak bisa jaga diri dan laki-lakinya nggak bisa jaga pandangan. Si perempuan kemudian lepas kerudungnya. Dia bilang nggak bisa, kamu harus pakai kacamata dan nggak boleh dilepas kecuali saat tidur. Ya udah, dengan terpaksa saya pun kembali pakai kacamata. Seneng sih, kelihatan rada pinter. Berapa tahun saya pakai kacamata kemudian? Karena kalau nggak pakai kacamata, memang juga berat luar biasa. Kayak baca sesuatu tuh hanya beberapa lembar udah capek matanya gitu. Tapi kalau pakai kacamata berapa puluh lembar, insya Allah gitu maksudnya. Teman-teman sekalian, akhirnya kemudian lama kelamaan saya itu ngerasa ngelihat arah deket juga nggak bisa, mulai samar-samar gitu. Padahal umur saya belum 40 tahun, apalagi 50 tahun. Masa itu ya, masih 35-an gitu. Akhirnya kemudian saya periksa ke dokter. Saya bilang sama dokternya itu, ini kayaknya saya selain minus, saya juga plus. Dokternya bilang nggak mungkin, yang namanya mata plus itu untuk orang yang sudah di atas usia 40 tahun. Jadi ini mata saya rupa-rupanya usianya sekitar 50 tahunan lah. Akhirnya saya pun kemudian bilang seperti, jadi gimana dok? Ya udah, berarti matanya sekarang dia kemudian periksa juga matanya dan ternyata benar. Jadi saya itu ada min dan ada plus. Susah ngelihat jarak jauh, susah ngelihat jarak dekat. Sedikit sekalian yang saya muliakan, satu hari saya dicerita sama seorang teman. Dia bilang kemudian, nggak apa-apa ustazah, nanti mata ustazah menyesuaikan. Maksudnya gimana? Ya plus sama minus kan 0. Iya juga. Mudah-mudahan begitu gitu. Subhanallah, ternyata beneran. Teman-teman sekalian, lama kelamaan nih mata menyesuaikan. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya bilang tadi tuh, ditambahkan kenikmatannya. Mudah-mudahan Allah jadikan mata kita semua terjaga. Emang ustazah udah bisa jaga mata? Enggak juga sih. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala, bikin kemudian menambahkan nikmatnya mata. Dari yang asalnya pakai kacamata malah bisa lepas kacamata. Enggak pakai operasi, enggak pakai apa, akan tetapi memang matanya kemudian menyesuaikan karena plus ditambah minus jadi jadi 0. Jadi sekarang alhamdulillah matanya malah justru lebih terang daripada yang dulu-dulu. Luar biasa ya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, demikian pentingnya kita menjaga mata ini karena kayak begitu tuh. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala nih mata, kita mau pakai buat sering-sering membaca Al-Qur'an gitu ya. Abah saya itu usianya sudah 70-an. Dan alhamdulillah nggak pakai kacamata. Dan ada begitu banyak orang-orang, salah satunya Hubabah Bahiyah. Itu usianya sudah sangat tua sekali, 100 tahun lebih, dan beliau nggak pakai kacamata. Matanya melihat dengan terang. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau kita pinter-pinter jaga mata. Mudah-mudahan ya Allah jadikan kita jadi pinter jagain mata, insya Allah. Amin. Karena mata adalah amanat. Kalau kita pinter jaga mata, insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatannya. Amin. Kemudian yang ketiga, kenapa sih kita perlu jaga mata? Oh, ini penting banget nih, saudariku sekalian. Mata ini sumber fitnah. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Coba tuh, ngelihat kemudian kotorlah hati kita. Ngelihat kemudian jadi sibuklah pikiran kita. Ngelihat kemudian jadi tidak terjagalah hati-hati kita. Makanya judulnya, tundukkan pandanganmu, lapanglah hatimu.
Sebab berapa banyak kita melihat sesuatu yang kemudian menjadi hati kita sempit, yang membuatkan hati kita jadi sempit. Buat yang muda-muda nih, lagi jalan masuk ke Indomaret, kemudian ketemu seorang laki-laki, mata kita nyurut nunduk, tapi kemudian hati kita sayang-sayang rezeki. Rezeki ditolak gitu. Katanya kan nggak boleh nolak rezeki. Akhirnya kita jadi ngelihat, ini adik-adik ini ya, saya rasa ini udah bukan lagi masalah buat ibu-ibu. Tapi kalau ternyata masih jadi masalah buat ibu-ibu juga, karena hati tak pernah tua, jiwa selalu muda. Teman-teman saya sekalian, akhirnya kemudian, ya ampun cakepnya, Allah gantengnya, gitu ya. Akhirnya sholat, Allahu Akbar. Kapan lagi bisa ketemu ya? Gimana caranya kenalan ya? Rusak nih, sholat jadi rusak, ini semua jadi rusak. Gara-gara apaan? Ngelihat, gara-gara mata. Karenanya kemudian kita perlu jaga mata, teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa? Karena ianya adalah merupakan sumber fitnah. Nggak kelihatan lebih aman, nggak kelihatan lebih aman. Karenanya jadi sumber fitnah nih bagi kita sekalian. Apa-apaan tuh mendingan tundukin pandangan, jangan segala-gala dilihat gitu. Kalau di jalan tundukin pandangan. Alhamdulillah nih kan semuanya udah pakai jilbab, gitu ya. Saya rasa mudah-mudahan nggak di sini, nggak di sana selalu pakai jilbab, gitu ya. Apa ada yang masih di sini doang pakai jilbabnya? Kalau belanja ke tukang sayur nggak pakai jilbab? Ini yang senyum-senyum merasa nih kayaknya. Baik saudaraku sekalian saya muliakan. Nah tinggal udah kita tutup auratnya, tinggal kita tundukkan pandangan kita. Jadi kita juga nggak bikin dosa mana-mana gitu. Kita tundukin pandangan, orang juga ada susah kan mau ngelihatnya. Jadi saudaraku sekalian seperti itu. Dan ini masalah menundukkan pandangan nih, bukan hanya untuk mereka yang terlihat wajahnya, bahkan yang pakai cadar juga kan matanya ngelihat, gitu ya. Makanya emang lebih ekstra lagi harus menundukkan pandangan. Begitu. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, yang ketiga, kenapa kita perlu untuk menjaga mata kita? Karena mata kita adalah merupakan sebab fitnah. Di cerita yang pernah saya sampaikan juga beberapa waktu yang lalu, ada seorang laki-laki di depan rumahnya. Ketika kemudian pemuda umur 20-an tahun, ketika kemudian masa itu belum banyak orang punya kamar mandi. Ada seorang perempuan lewat depan rumahnya kebelet. Dia punya kamar mandi dalam rumah. Jadi pas dia lewat begitu, perempuannya kemudian, Pak, Mas, Bang, Ainal hammam, di mana sih kamar mandi? Katanya gitu. Kata laki-laki tersebut, nih di rumah saya punya kamar mandi. Oh, boleh numpang nggak? Iya silakan aja. Masuklah perempuan tersebut. Ketika masuk, perempuannya ini memang nggak bisa jaga diri dan laki-lakinya nggak bisa jaga pandangan. Si perempuan kemudian lepas kerudungnya, lepas penutup wajahnya, lepas baju luarnya, tapi masih pakai baju, bukan baju dalam yang itu doang, bukan. Maksudnya ada, iyalah gitu ya. Tapi membuat dia cukup terlihat tangannya, terlihat kakinya, dilepas kaos kaki kan begitu ya. Dan terlihat wajahnya, terlihat lehernya seperti itu. Laki-lakinya nggak bisa jaga pandangan, diliatin gitu. Mestinya begitu dilihat perempuannya tersebut kemudian lepas-lepas suatu, langsung tundukin pandangan dan pergi. Ini mah enggak, malah ditontonin, liatin rezeki, pandangin. Sampai perempuan tersebut masuk kamar mandi, datang setan godain dia ini. Wah nih ya, cakep bener nih cewek, kulitnya mulus, wajahnya cantik. Dia datang fitnah hatinya, terfitnah hatinya, ditutup-tutupin pintu rumahnya.
Begitu si perempuan tersebut keluar dari kamar mandi, dia mulain pakai bajunya. Laki-laki itu bilang, kamu sekarang gak bisa pergi dari rumah saya. Ceweknya cewek kagak bener juga. Ceweknya cewek kurang terjaga juga, tidak terjaga. Tapi dia pinter, si cewek nih. Jadi gitu ngelihat laki-lakinya ini kayak begini, dia bilang kemudian tanpa ada rasa takut, oh, kamu mau begituan? Kamu mau kita pacaran? Tenang aja, kamu cakep juga kok. Emang kamu pikir saya nolak? Enggak kali, dia bilang gitu. Ayo kalau kamu mau. Cuman masalahnya, katanya si perempuan ini, saya ini lapar sekarang. Dia udah dikeluarin, rupa-rupanya jadi lapar. Dia bilang, gimana kalau kita makan-makan dulu gitu? Oh gitu. Siang laki-lakinya dia pikir karena perempuannya ini mau gitu ya. Dia bilang, boleh deh kalau gitu. Dia pun kemudian keluar. Saya beliin gado-gado ya di ujung jalan sana. Pergi dia keluar, perempuannya kemudian kabur. Habis itu dia gak pernah ketemu lagi, gak pernah lihat lagi. Nah, dosanya mata ditambah dengan dosanya keinginan hati untuk berzina yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, tidak pernah dia taubatin. Tidak pernah dia taubatin. Jadi setiap kali dia ingat gitu ya, bukannya dia astagfirullah dulu tuh ya nggak bisa jaga mata ngajakin orang zina, astagfirullah, nggak gitu. Tiap kali dia ingat dia malah mikir, kenapa bego banget gue, kenapa pakai segala beli gado-gado saya gitu. Saudaraku sekalian, laki-laki ini kemudian menikah, laki-laki ini kemudian punya anak, laki-laki ini kemudian tuanya, dia kemudian anak-anaknya besar-besar dia kawinkan sampai punya cucu di usia di atas 60-an tahun, 70-an tahun, datang sakaratul maut. Itu dosa saat umur dia 20 tahun, teman-teman. Dan ini sekarang saat dia sakaratul maut umur 70 tahun, teman-teman saudaraku sekalian. Lihat betapa kadang fitnahnya mata membuat dosa tersebut tidak terampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan karena memang dia sendiri juga memang tidak pernah taubati sampai membuatnya terhalang dari iman di saat mati. Di saat sakaratul maut istrinya mentalkin, keluarganya mentalkin, la ilaha illallah. Ngaco mulutnya, meracau mulutnya. Dia bilang gini, dulu ada cewek cakep nih, la ilaha illallah, lewat depan rumah gue, la ilaha illallah, nyari kamar mandi katanya, la ilaha illallah, gue tunjukin aja kamar mandi dalam rumah gue, la ilaha illallah. Ceweknya masuk buka kerudungan, la ilaha illallah, enggak bisa. Gue nyesel kenapa gue beli gado-gado. Terus saja ngeracau lidahnya, lisannya, dan menghalangkan dia dari berucap kalimat la ilaha illallah. Sedih benar. Mata penyebab fitnah. Itu alasan ketiga kenapa kita perlu menjaga mata-mata kita. Andai dia tundukkan pandangan, andai kita tundukkan pandangan, maka aman kita dari segala fitnah-fitnah tersebut itu. Adik-adik yang belum nikah lebih harus ekstra lagi jagain pandangan. Ibu-ibu yang udah pernah nikah mesti lebih sering ngelihat suaminya dengan pandangan kagum. Mesti lebih sering terpesona dengan suaminya, sehingga kita tidak harus terpesona dengan yang haram di luaran sana. Serius nih? Iya. Ustazah bercanda? Kagak. Serius saya. Ada dulu seorang laki-laki datang kepada syekhnya. Bukan dulu sih. Dia bilang sama syekhnya, ada seorang laki-laki bertanya kepada gurunya. Dia bilang, "Syekh, ada apa dengan saya ini? Kenapa kamu?" "Saya dulu sebelum menikah sama istri saya ini," dia bilang, "saya ngelihat semua perempuan gak ada yang cantik kecuali calon istri saya. Dan awal-awal nikah seperti itu keadaannya. Saya ngelihat gak ada cewek cakep kecuali istri saya." Dia bilang gitu.
Sekarang nih saya lihat semua orang cakep kecuali istri saya. Dulu tuh kayaknya nggak ada yang menarik kecuali istri saya. Sekarang semua orang menarik kecuali istri saya, mendorong. Menarik mendorong. Dia bilang, ya Allah Syekh, ini saya jadi susah nih kalau kayak begini nih. Saya jadi kesian gitu, setengah mati nahanin hati sama istri, gitu ya. Kan orang senang ngeliatin istrinya, ini enggak gitu. Dia setiap kali ngeliat istrinya senep. Apa yang terjadi dalam diri saya, Syekh? Kata Syekhnya kayak gini, apakah istrimu sekarang jadi tidak merawat badan? Merawat, Syekh, malah rajin minum jamu. Apakah istrimu sekarang menjadi jelek wajahnya? Misalnya apalah gitu ya, banyak bisul di mukanya, jerawat apa gitu. Dia bilang enggak Syekh, istri saya tetap rapi, cantik. Apakah istrimu nggak pernah berdandan di rumah? Dandan Syekh. Ayo nih istri-istri yang nggak pernah dandan, perhatian ini ya. Jadi dia bilang dandan saya, istri saya cantik, dia kalau di rumah rapi, cantik gitu, dandan. Apakah, mohon maaf, karena mungkin melahirkan anak-anakmu, sekarang istrimu badannya jadi nggak jelas? Dulu kayak gitar, sekarang kayak kulkas. Ya Allah, kayak gimana nih Syekh, katanya gitu ya. Kata Syekhnya apa kayak begitu? Dia bilang enggak Syekh, wah istri saya badannya kayak biola. Jadi masih cantik juga, masih ini juga gitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa jadi seperti ini dan saya tersiksa sendiri. Syekhnya bilang, oh saya tahu kenapa begitu. Kenapa Syekh? Dia bilang, pasti selama ini kamu sering melihat pemandangan haram di luaran sana. Pasti kamu sering menonton tayangan yang gak benar. Pasti kamu kalau jalan di jalanan ada cewek cantik, kamu tidak menunduk pandangan, malah kamu liatin. Pasti kamu selama ini sering tertarik dan membiarkan hatimu melihat wanita yang bukan mahrammu dengan syahwat, dengan rasa suka. Iya kan? Iya Syekh, bener semua tuh yang saya bilangin tadi. Kata Syekhnya, aku beritahu kepadamu Pak, ketika kamu tertarik kepada yang haram, Allah halangkan darimu kenikmatan yang halal. Catat teman-teman saudaraku sekalian. Nggak, maksudnya bukan catat, langsung catat gitu. Ingetin. Aduh, ibu-ibu ini lucu ya. Nggak ibu-ibu, nggak adik-adik, nggak anak-anak, visual sekali gitu. Begitu dengar catat langsung. Maksudnya itu perkara penting gitu, harus diingat-ingat ucapan itu ya. Bahwa ketika dirimu tertarik kepada sesuatu yang haram, Allah akan halangkan dari menikmati yang halal. Dalam segala hal teman-teman saudaraku sekalian, ketika kamu tertarik dengan harta yang haram, Allah akan halalkan kamu dari keberkahan harta yang halal. Ketika dirimu tertarik mendengar yang haram, Allah akan halangkan dirimu dari menikmati yang halal. Nih kayak nikmatin sholawatan tadi, nikmatin mendengar kebaikan seperti ini akan terhalangkan dari orang-orang yang suka membiarkan telinganya mendengar yang haram, dengerin gosip, kan gitu ya, dengerin lagu-lagu yang mendekatkan ke arah perzinahan, mendengarkan hal-hal yang diharamkan, senengnya dengerin orang berantem. Itu kalau sukanya yang kayak begituan, Allah akan halangkan telinganya dari mendengar. Allah akan halangkan, bukan halalkan. Allah akan halangkan telinganya dari mendengar sesuatu yang halal. Saudariku sekalian,
Siapa yang tertarik kepada yang haram-haram, Allah akan halangkan dia dari menikmati yang halal. Termasuk seorang istri yang demenannya menikmati yang haram, Allah akan halangkan darinya kenikmatan yang halal. Bahkan andai yang halal-halal tersebut, yang haram-haram tersebut sebenarnya nggak terlalu haram atau enggak pada jalan yang haram. Contoh, ada perempuan kalau diajakin majelis taklim nanyain, yang ngajar siapa? Ustazah. Oh enggak ah, saya mah maunya ustad. Alasannya kenapa? Ya seneng liatnya, cuci mata. Bahkan kalau dibilangin nih yang ngajar ustadznya cakep gak? Ini sebenarnya mau apa sih? Kalau tujuanmu adalah mendengar kebaikan, mestinya ketika mendengar kebaikan dengan mata yang lebih terjaga, kan jadi enak dengernya. Apalagi kalau kemudian di saat dengerin pengajiannya nih, matanya ngeliatin ustadznya sambil mikir, coba laki gue kayak gini. Itu namanya menikmati yang haram, meskipun lewat jalan yang halal. Makanya saudara sekalian, menikmati yang halal lewat jalan yang halal. Itu dua-duanya harus kita kerjain. Kesukaanmu terhadap menikmati yang haram akan membuatmu terhalang dari menikmati yang halal. Jelas ya? Maka teman-teman saudara sekalian, itu tadi yang saya sampaikan. Kenapa kita harus menjaga pandangan? Karena mata adalah sumber fitnah. Sumber fitnah. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita perlu jaga mata? Karena ada hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, kenapa yang keempat ini? Karena orang kalau jagain matanya, dia akan dikaruniai kenikmatan iman, kemanisan iman. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, "Dzaqtamal iman, dzaqtamal iman." Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, mohon maaf, hadisnya bunyinya kayak gini: "An-nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Man tarakaha makhafatan minni addaltu imanan yajid halawatuhu fi qalbi qala Allah." Fil hadisul qudsi. Melihat adalah sahmun masmum, anak panah beracun yang dibidikan sama iblis. Laki-laki ngelihat perempuan, perempuan ngelihat laki-laki, ya. Ini adalah anak panah beracun yang dibidikan oleh iblis. Jadi kalau dedek yang tadi saya sampaikan masuk ke Indomaret, kemudian ngeliatin ada laki-laki, gitu ya. Nah itu tuh pertama kali ngeliat itu seperti lagi dikasihin anak panah beracunnya iblis, gitu kan? Kena lah kita, terpedayak lah kita. Cakepnya, matanya indahnya, pandangannya teduh, hidungnya kayak alif, bibirnya kayak mim. Ini laki-laki Nabi Muhammad. Alisnya kayak nun. Itu Nabi Muhammad ya. Teman-teman sekalian, ini nih bukan karena wah saya sedang mensyukuri nikmatnya mata. Nggak ada. Itu namanya mengingkari nikmatnya mata. Saudara sekalian, itu adalah kamu sedang terkena anak panah beracunnya iblis, anak panah beracunnya setan. Yang kemudian begitu kena tuh, kalau kita kena, namanya orang kayak kena anak panah beracun kan, langsung kayak lemes gitu kan. Demikian pula dengan perempuan ataupun laki-laki yang terkena anak panah beracun ini, langsung kayak gini. Lihat lagi ah, iya. Tuh kalau di iklan gitu ya, apa tuh namanya, kesan pertama
begitu menggoda. Gitu. Akhirnya jadi kemudian kepengen lihat lagi. Nah itu kalau kita ngelihat lagi kemudian itu dia, kita udah terkena jerat anak panahnya setan tadi ini. Apalagi kalau kemudian kita samperin, pura-puranya jatuhin barang. Aduh, nih adik-adik nih hati-hati, jangan kena anak panahnya setan. Karena si yang perempuan kena anaknya setan, anak panahnya setan. Si yang laki-laki juga kayak begitu. Ya Allah, ya Allah. Dari sanalah fitnah bermula. Dari sana fitnah bermula. Nabi Muhammad ngasih arahan. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, Allah berfirman, man tarakaha makhafatan minni, siapa yang meninggalkan melihat yang haram tadi ini dengan menundukkan pandangannya makhafatan minni, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Gitu kan? Buru-buru nyari rak yang kosong. Ngumpet di rak. Buru-buru dia cepetan ke kasir, gitu ya. Pas di kasir ngelihat tukang kasir ganteng. Ya. Saudaraku sekalian, cepetan dia keluar dari tempat tersebut, nundukin pandangan, gitu ya. Mantarakaha makhafatan minni, ya Allah jaga saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kan. Kemudian dia keluar gitu. Mantarakaha makhafatan minni, siapa yang meninggalkannya karena takut padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena takut padaku, bukan karena biar dianggap solehah. Ada juga tuh, begitu ngelihat, astagfirullah, astagfirullah. Ganteng banget, astagfirullah. Aduh, itu sih bukan karena makhafatan minni tadi ini ya. Apalagi kalau yang dilihat Ustadz, Ustadz ganteng, astagfirullah. Udah tahu Ustadznya ganteng, kalau hadir pengajian dandannya setengah jam. Kemudian mau bilang, saya emang enggak menundukkan pandangan saya depan Ustadz. Lah terus maksudnya apa itu? Pakai baju yang mana ya? Yang merah udahan kemarin, yang pink juga udah, takut Ustadznya inget lah. Yang kuning aja. Ya ampun teman-teman saudaraku sekalian, itu tadi fitnah ini ya, maka hindari. Terus gimana Ustazah, enaknya Ustazah? Hadirnya tempat Ustazah aja aman, iya enggak? Taunya kita aman apa enggak? Coba lihat rasa hatimu ketika keluar dari majelis. Kalau yang diinget-inget ucapan ustadznya atau ucapan ustazahnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang diinget-inget rupanya, wajahnya, indah tatapnya, nah itu udah berbahaya. Itu fitnah namanya teman-teman saudaraku sekalian. Itu fitnah namanya. Makanya mau udah lebih aman deh, jauh lebih aman. Kalaupun memang kamu mau hadir tempatnya ustadz atau mau di tempatnya Habib gitu ya, maksudnya yang laki-laki gitu ya, duduknya 30 meter jauhnya, nggak kelihatan gitu kan, nggak tahu gitu ustadznya lagi ngapain. Gitu dari jauh-jauhan aja. Pandangan, kalau nggak di baliknya tembok, baliknya tiang, kayak gitu, jauh lebih aman. Kita yang lebih tahu bagaimana cara mengamankan hati kita ini. Saudaraku sekalian, hati kita nggak terjaga, jangan dikira saya mah aman, hati saya terjaga. Kan banyak yang ngerasa kayak begitu. Nggak ada ceritanya. Emang hatimu hatinya siapa? Sayyidina Umar aja nggak merasa aman, Sayyidina Utsman nggak merasa aman, para ulama kita nggak merasa aman, Robiah Adawiyah nggak merasa aman. Sudah seperti seindah hati Robiah Adawiyah kang kau sampai merasa aman? Oh tenang, saya mau Ustazah, biar kata ngelihat Ustadz gantengnya kayak gimana, hati saya tenang aja Ustazah, nggak ada apa-apa di hati saya, hati saya terjaga. Waduh, nggak percaya saya. Saya bukan nggak percaya kepadamu, saya nggak percaya sama setan. Kan setannya udah bilang, anak panah beracun, jangan kira saya profesional, kata setan. Profesional, pengalaman kerja ribuan tahun, teman-teman. Mau kita tandingin kayak gimana? Kita baru hidup berapa puluh tahun? Kita baru ngaji berapa bulan? Mau nyaingin setan dengan kinerja sudah dari sejak zamannya Nabi Adam.
Nabi Adam bisa dia perdaya, apatah lagi kita. Halimah Idrus. Nggak percaya saya, nggak percaya. Bukan nggak percaya sama diri saya. Insya Allah dengan pandangan Allah gitu ya Allah jaga. Akan tetapi saya nggak percaya sama setan yang kemudian mengelabui kita. Saya bukan nggak percaya kepada teman-teman yang ada di sini. Saya percaya, akan tetapi saya nggak percaya sama setannya yang selalu membisik-bisikan hatimu. Dan saya juga nggak percaya, terus terang aja, bahwa kita semua bisa menghindar dari godaan setan. Nggak ada. Jika bahkan kepada Nabi Muhammad Allah mengajarkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, pemelihara manusia, pemilik manusia, dari kejahatan setan yang selalu membisik-bisiki dalam hati manusia. Jika Nabi Muhammad disampaikan seperti itu, bagaimana pula dengan kita? Bagaimana pula dengan kita? Makanya emang mesti minta perlindungan terus-terusan sama Allah. Tundukkan pandanganmu, jaga matamu, agar kita semuanya dijadikan orang-orang yang selalu berada dalam jalan yang benar. Jadi saudaraku sekalian, saya muliakan seperti itu. Nah, hadisnya kemudian bilang, man tarakaha makhafatan minni, siapa yang meninggalkan melihat yang haram makhafatan minni, karena takut kepadaku, kata Allah, abdaltuhu imanan, aku akan taruhkan dalam hatinya keimanan. Aku akan gantikan. Kenapa bahasanya gantikan? Karena dalam melihat tersebut ada kesenangan. Makanya Allah bilang, gak apa-apa, kamu tundukin aja pandangan matamu karena aku akan gantikan dengan kesenangan yang lain dalam hatimu. Berupa kesenangan apa ya Allah? Abdaltu imanan, kata Allah, aku akan gantikan kesenangan dalam hatimu tersebut dengan keimanan. Yajid halawatuhu fi qalbi, yang kamu akan merasakan manisnya di dalam hatimu itu. Jadi saudariku sekalian yang saya muliakan, tundukkan pandangan. Kenapa? Agar Allah mengaruniakan manisnya iman dalam hatimu. Gitu. Jadi setiap kali nih kayak kepengen lihat, kayak kepengen natap, kayak kepengen nonton, gitu ya, sesuatu hal yang kita tahu nih kalau kita nonton nih masalah nih buat hati kita, nggak pinter kita jaga hati kita. Kalau seperti itu, saya nggak lagi bilang bahwa nonton semuanya haram. Ada yang haram, ada yang enggak. Kita semua tahu mana yang haram, mana yang enggak. Lihatin aja rasa hati sesudahnya seperti apa, kan begitu ya. Maka teman-teman sekalian, kalau misalnya kita kemudian menghindari itu semuanya, nih, yajid halawatu fi qalbi, Allah akan gantikan buat hati kita iman yang kita rasakan manisnya dalam hati. Tiap kali datang keinginan untuk melakukan yang diharamkan Allah SWT, kita bilang sama hati kita, udah enak-enak dikasih iman yang manis saja, enak-enak dikasih kemanisan iman aja. Maka saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenapa ya saya kalau baca Al-Quran, kenapa gitu tidak berlinangan air mata saya? Kenapa ya saya ketika kemudian beristighfar bersama-sama yang lain pada nangis, saya kok susah nangisnya? Kenapa ya saya enggak mudah bergerak hati saya ketika mendengar kebaikan-kebaikan? Kenapa saya tidak bisa merasakan manisnya iman yang dirasakan oleh orang-orang banyak? Jangan-jangan karena selama ini matamu tidak terjaga. Cobalah jaga mata, Allah akan anugerahkan kepadamu manisnya iman yang akan kau rasakan nikmatnya di dalam hatimu. Gitu. Jadi siapa yang penting? Jika penting bagimu keimanan yang kau rasakan manisnya dalam hati, gitu ya, maka rajin-rajinlah atau berusahalah untuk menjaga pandangan matamu. Gitu. Itu sebab yang keberapa? Kenapa kita harus menjaga mata? Agar kita merasakan manisnya iman. Yang kelima, saudariku sekalian yang saya muliakan, kenapa kita perlu menjaga mata kita? Agar khusyuk sholatnya. Emang ngaruh. Ini saya bilangin. Teman-teman saudariku sekalian, kita tuh kalau lagi sholat, itu hati kita, pikiran kita hanya akan mengulang sesuatu yang paling mayoritas dalam hati. Gitu. Sekali lagi ya,
Kita tuh kalau lagi sholat, itu pikiran kita dan hati kita hanya akan mengulang-ulang sesuatu yang paling mayoritas dalam hati. Susah banget kita bisa khusyuk dalam sholat kalau dalam hati kita nggak ada Allah, kalau dalam hati kita nggak ada kemuliaan kepada Allah, kalau dalam hati kita tidak ada pengagungan kepada Allah. Coba perhatiin aja kita begitu misalnya sebelum sholatnya habis bercanda, begitu kita masuk dalam sholat yang kita ingat bercandaan kita. Betul nggak? Kita kalau sebelum sholat nih habis nonton pertandingan bola, timnas kalah ya. Ustazah tahu, gimana nggak tahu? Teriakannya orang-orang di sekeliling kenceng bener. Akhirnya kan saya tanya juga, kalah ya. Ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita misalnya habis nonton sesuatu, habis nonton pertandingan bola misalnya gitu. Begitu sholat nih, Allahu Akbar, yang kebayang apaan? Bola. Nggak jauh-jauh gitu. Jadi tuh yang namanya hati kita, pikiran kita gitu ya, itu hanya akan mengulang di saat sholat apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita biarkan mata kita nih yang merupakan pintunya hati. Pintunya hati ada 2 teman-teman saudara sekalian. Ada 4 kalau dilihat lobangnya. Tapi ada 2 sebenarnya kalau dilihat fungsinya, mata sama telinga. Ini 2 hal ini nih yang kemudian menjadi pintu masuknya sesuatu ke dalam hati. Gitu. Karenanya kemudian apa yang ada dalam apa yang kita lihat di mata kita, apa yang kita lihat dengan telinga kita akan masuk ke dalam hati kita, dan ketika kita sholat Allahu Akbar itu hanya akan mengulang-ulang apa yang ada di sana. Kalau kita lebih menundukkan pandangan, kalau kita lebih menjaga telinga gitu ya, maka hati kita akan lebih terjaga. Apalagi kalau kitanya rajin baca Quran, rajin hadir di majelis ilmu gitu kan, rajin mendengarkan kebaikan-kebaikan. Nah begitu kita sholat akan lebih mudah bagi kita untuk bisa merasakan kehusyuan dalam sholat kita. Tundukkan pandanganmu, khusyuklah sholatmu. Kalau kepengen khusyuk dalam sholat, rajin-rajinlah menundukkan pandangan. Pinter-pinter nundukin pandangan. Itu hal yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, saudaraku sekalian, kita mesti nundukin pandangan. Kenapa? Karena kita kepengen mata kita nanti memandang zatnya Allah. Kita kepengen mata kita bisa lihat Nabi Muhammad. Kita pengen mata kita ngelihat keindahan surga. Yang katanya pandangan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu kenikmatannya tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terbayangkan di hati manusia. Karenanya kemudian mata yang dipersiapkan untuk melihat segala keindahan tersebut, ila rabbiha nadhirah, memandang kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersama dengan Nabi Muhammad memandang keindahan wajahnya Nabi Muhammad, memandang keindahan wajahnya para ulama, para salihin di hari akhirat nanti, memandang keindahan-keindahannya surga. Saudariku sekalian, haruslah mata yang terjaga. Bagaimana mungkin mata yang kotor memandang kepada yang suci? Zatnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci, tidak akan bisa dilihat oleh mata yang penuh dengan kotoran-kotorannya. Nabi Muhammad alaihissalam at-tahir, zat yang maha suci, tidak akan bisa dilihat di hari akhirat nanti kecuali oleh mata-mata yang bersih dari dosa-dosanya. Maka saudariku sekalian, kalau ingin matamu kelak diizinkan Allah untuk memandang kepada zatnya Allah, kalau kepengen matanya nanti bisa menyanding, memandang wajahnya Nabi besar Muhammad alaihissalam yang tersenyum tulus kepadamu dan berkata, kamu adalah umatku. Jika ingin matamu nanti bisa melihat buah-buahan surga, sungai-sungainya, bangunan-bangunannya yang indah, jika itu yang ingin engkau diberi kelak di hari akhirat nanti, maka sucikanlah matamu, jauhkan dia dari memandang yang haram. Sebab yang suci hanya bisa dilihat oleh yang suci. Siapin mata dari sejak sekarang. Tundukkan pandanganmu.
Jika ingin di hari akhirat nanti matamu dijadikan mata yang diberi dengan keindahan-keindahan tersebut, insya Allah. 6 alasan kenapa kita perlu menjaga mata. Yang pertama karena Allah perintah. Yang kedua karena mata adalah amanah dan titipan dari Allah yang harus kita jaga. Yang ketiga sebab mata adalah sumbernya fitnah. Kemudian yang keempat agar kita lebih bisa merasakan manisnya iman. Yang kelima adalah agar kita dapat khusyuk dalam sholat kita. Yang keenam adalah agar kita kelak diizinkan Allah untuk memandang kepada zatnya Allah, dikaruniai memandang wajahnya Nabi Muhammad, dan dikaruniai dapat memandang kepada kenikmatan surga. Baik saudara sekalian, sudah kita tahu alasan-alasan kenapa kita perlu memandang, perlu untuk menjaga mata kita. Nah sekarang saya mau kasih tahu mata kita dijaga dari apaan aja. Dosanya mata tuh apa-apa aja. Karena sebagian sudah kita bahas tadi itu ya. Dan sebagian sudah pada tahu dosanya mata tuh apa aja. Yang pertama, dosanya mata memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat. Nah karena memandang dengan syahwat, tahu syahwat ya? Syahwat rasa suka diri. Syahwat yang kalau dibiarkan kemudian menjadi turun ke nauzubillah min dzalik, turun ke farji, bisa kemudian bergerak kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahwat itu sendiri ada yang halal, yaitu syahwatnya suami kepada istrinya dan juga syahwatnya istri kepada suaminya. Selebihnya memandang kepada syahwat, nauzubillah, bahkan kepada anak sendiri hukumnya haram. Syahwat ya ini ya, bukan rasa sayang, bukan rasa cinta. Teman-teman bisa tahu kan bedanya? Paham ya? Nah itu. Jadi saudaraku sekalian, yang pertama memandang dengan syahwat ini haram kepada siapapun, baik secara langsung ataupun secara non langsung. Non langsung tuh lewat TV, lewat internet, lewat handphone gitu ya. Memandang itu pokoknya yang namanya dengan syahwat, memandang kepada siapapun haram hukumnya, bahkan kepada sesama jenis. Pokoknya yang namanya memandang dengan syahwat hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, dan untuk itu kita harus menundukkan pandangan. Itu satu. Yang kedua, dosanya mata adalah melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya jika dikhawatirkan terdapat fitnah. Memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya itu haram. Maka saudara sekalian, dah nih lagi jalan laki-laki tundukin. Lagi jalan, usaha kalau laki-lakinya kecil banget, ya kalau aman dari fitnah sih nggak apa-apa. Anak bayi, masa kita tilik bayi nggak kita liatin mukanya, kan tersinggung orang. Begitu ngeliat gitu, mana anaknya ini, astagfirullah. Kenapa ya? Bukan mahram. Enggak gitu juga gitu. Jadi kalau aman sih, aman dari fitnah nggak apa-apa. Tapi kalau yang kira-kiranya di usia-usia yang nggak aman, mulai masuk usia remaja gitu ya. Kalau laki-laki tua gimana Ustazah? Ya kalau laki-lakinya tua dan takwa, ini ya, tua dan takwa gitu, itu aman dari fitnah saya kira. Dan syaratnya mesti dua-duanya, kitanya aman dari fitnah, dianya aman dari fitnah gitu. Sebab kenapa saya bilang tua dan takwa? Ibu-ibu mohon maaf, ada banyak laki-laki yang tua-tua keladi, bukan tua-tua takwa gitu ya. Makin tua makin jadi. Nah itu kan serem kita. Makanya kita dengar ada kabar kakek-kakek perkosa cucunya. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Jadi masalahnya ngelihatnya tersebut itu adalah untuk seseorang yang aman dari fitnah, gitu kan. Laki-laki jika tidak aman dari fitnah, semuanya haram untuk dilihat. Kemudian yang ketiga, maksudnya yang tidak jenisnya, kalau laki-laki berarti haram untuk melihat perempuan. Dan ini dalilnya adalah apa yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, kami sedang ada di rumah, saya dengan salah satu istri Nabi Muhammad yang lain.
Saya tidak ingat betul apakah itu adalah Hafsah atau Salamah. Yang penting adalah Sayyidah Aisyah dengan ada istrinya Nabi Muhammad SAW yang lain. Ketika datang seorang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini orangnya buta. Laki-laki buta. Dia kemudian masuk ke rumah Nabi Muhammad untuk tanya kepada Nabi Muhammad SAW berbagai macam permasalahan dalam Islam. Nabi kemudian memerintahkan Sayyidah Aisyah dengan istri Nabi Muhammad yang lain ini untuk masuk. Kata Nabi Muhammad, udkhula, masuklah kalian berdua gitu kan. Ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, bukankah dia alaysa huwa a'ma? Bukankah dia buta, Rasul? Ya kan dia nggak bisa ngelihat kita nih gitu. Jadi kan nggak apa-apa juga kalau kita ada di situ. Orang dia buta, dia nggak bisa ngelihat kita. Katanya Nabi Muhammad SAW, afa amyani antuma? Emang kalian berduanya buta? Maksudnya kalau dia buta, kalian berdua buta sih nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian berduanya nggak buta, kan kalian berdua nggak buta nih. Dia emang nggak bisa ngelihat kamu, tapi kamu kan bisa ngelihat dia. Masuk kemudian dua istrinya Nabi Muhammad tersebut. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, ini menunjukkan bahwa kita haram melihat laki-laki yang bukan mahram kita, begitu ya. Baik karena khawatir fitnah ataupun tidaknya fitnah sekalipun gitu. Jadi jangan diliatin. Sebab nih, kadang-kadang kita ngelihatnya kayak yang enggak kok, dia nggak cakep, aman dari fitnah, gitu ya. Tapi kemudiannya katanya orang Jawa tuh, apa sih namanya? Tresno jalaran soko kulino, gitu ya. Allah bisa karena biasa. Cinta bermula dari keseringan melihat. Teman-teman saudaraku sekalian, kayaknya biasa-biasa, tapi kalau sering lihat, lama-lama cakep juga nih. Lama-lama kemudian terjadinya fitnah gitu. Karenanya mesti berhati-hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, haram bagi kita untuk melihat aurat, walaupun sesama perempuan, walaupun anaknya sendiri. Dan ini perhatian buat ibu-ibu saudaraku sekalian, dilarang berenang bersama dengan keluarga yang memperlihatkan aurat kita, walaupun sama anak laki-laki kita sendiri di atas usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Itu udah gak aman. Ibu-ibu mandi sama anak perempuannya. Kalau anak perempuannya bayi sih gak apa-apa, Bu. Kalau anak perempuan ibu bayi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih gak apa-apa. Tapi begitu anak ibu nih, sesama perempuan sekalipun, di atas usia 10 tahun gitu, udah gak boleh mandi berdua-duaan. Udah gak boleh. Jangan dikirain nggak apa-apa, anak sendiri ini kok enak, daripada ngantrinya panjang, yuk kita masuk kamar mandinya berdua aja. Enggak gitu, nggak boleh. Apalagi anak laki-laki, gitu ya. Melihat kepada aurat. Apa batasan aurat laki-laki ataupun perempuan? Antara pusar ke lutut jika yang mahram. Jadi saudaraku sekalian, anak perempuan sama bapaknya, walaupun sama bapaknya itu ngelihat paha nggak boleh. Si bapak ngelihat paha anak perempuannya nggak boleh. Pun sebaliknya, anak perempuan ngelihat paha bapaknya nggak boleh. Yang boleh siapa? Suami sama istri, itu doang yang nggak punya aurat. Yang lain semuanya ada auratnya. Antara pusar ke lutut selalu menjadi aurat siapapun. Jadi nggak boleh lihat, nggak boleh. Sesama perempuan nggak boleh. Makanya kalau ditanya gitu, terus pijit gimana Ustazah? Nggak boleh. Kalau antara pusar ke lutut. Makanya saya kalau pijit gitu ya, kecuali karena darurat. Misalnya kakinya jatuh gitu kan. Nah, itu kan memang darurat. Kalau nggak pincang, kalau nggak sakit gitu ya, memang harus dipijit, ya itu silakan aja. Sama halnya dengan dokter. Kalau memang ada yang sakit, ya itu juga mesti harus pilih dokter perempuan. Kalau nggak ada dokter perempuan, baru kemudian boleh dokter laki-laki. Makanya ibu-ibu jangan ada yang periksa dalam sama dokter laki-laki ya. Di Jakarta nih hukumnya haram. Kenapa gitu? Karena di Jakarta banyak dokter
perempuan. Ustazah, dokter perempuannya nggak pengertian, nggak ada urusan sama pengertian. Ini hukum syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala harus kita dirikan. Wah ustazah, saya dulu mah nggak tahu. Nggak ada hukum bagi yang nggak tahu. Tapi sekarang sesudah tahu, jadi lebih menjaga harus kita juga. Ya ustazah, kenapa dikasih tahu? Nyesel jadi tahu. Jadi nggak boleh pijit ustazah. Ya Allah, ya Allah. Iya, jadi nggak boleh pijit. Lulur juga. Iya. Jadi saya tuh kalau misalnya yang pijit-pijit gitu ya, yang antara pusar ke lutut saya pijitin sendiri. Nah mbak sini, saya sendiri aja. Atau nggak usah gitu kan. Atau ditaruhin kain sehingga dia mijitnya dari bagian luar aja. Seperti itu. Jadi saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebab melihat aurat hukumnya adalah haram. Kemudian yang berikutnya, melihat dengan pandangan menghina kepada seluruh umat. Siapapun, kita jangan ngelihat sesiapa dengan pandangan menghina, dengan pandangan merendahkan. Hukumnya adalah haram. Ini mata kita ngerjain dosa kalau kita ngelihat seorang dengan pandangan menghina. Bahkan terhadap pelaku dosa sekalipun jangan memandangnya dengan pandangan menghina. Kamu tidak pernah tahu, apalagi diancam sama Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Rasulullah, ma ayyara ahadun min ibadillah illa wa waqa'a mithluhu qabla an yamut. Tidaklah seseorang memandang dengan pandangan menghina, kemudian mentakyir, kemudian mengejek gitu ya. Jadi mata ngelihat, kemudian mulutnya komentar dengan komentar nyinyir. Nah, ini sekarang bahasanya ada nih. Ayar nih kayaknya dari bahasa nyinyir tuh kayaknya dari asal kata bahasa Arab ya. Karena mirip tuh. Nyinyir bahasa Arabnya takyir. Mirip ya. Tidaklah seseorang memandang dengan pandangan menghina kemudian dia nyinyir, kemudian dia berkomentar dengan komentar yang pedes, komentar yang nyakitin hati, komentar yang merendahkan, illa waqa'a mithlu qabla an yamut, kecuali dia pasti bakal mengerjakan apa yang dia hinakan tersebut sebelum dia mati. Ngeri amat. Jadi kalau ngelihat orang amit-amit bajunya, naudzubillah, amit-amit cabang bayi, bajunya terbuka kayak begitu, naudzubillah, gitu ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Satu hari akan datang waktumu kamu buka aurat kayak begitu. Serem bener. Walaupun dalam keadaan terpaksa, misalnya rumah kebakaran atau apa gitu ya, kita dalam keadaan kayak begitu, pakaiannya belum lagi di kamar mandi. Ketika kemudian diteriakin, sampai nggak sadar, keluar pakai bikini, keluar pakai pakaian dalam doang, misalnya gitu, bisa jadi gitu. Maka saudariku sekalian, hati-hati, jangan pernah takyir orang. Kita nggak pernah tahu, serem terjadi sama diri kita, terjadi sama diri kita, atau terjadi kepada anak-anak kita. Ngeri amat. Ih, pelacur tuh ganti sana ganti sini, rame-rame begitu. Ya Allah, jangan. Kalau kita ngelihat maksiat, kalau kita ada dengar kesalahan orang perbuat, ada aib-aibnya orang, rapi-rapi buat nutup aib tersebut. Rapi-rapi. Kenapa? Sebab kita punya aib, orang punya mulut. Kan gitu ya? Ngelihat aibnya orang jangan diomongin. Kenapa? Sebab orang lain juga punya mulut dan kita juga punya aib. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, siapa yang buka aibnya orang, siapa yang ngomong dengan aibnya orang nih, disampaikan aibnya orang pada orang lain, Allah akan buka aibnya walaupun dari dalam kamarnya sendiri. Serem amat. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati. Jadi kalau kita ngelihat orang berbuat maksiat, lebih baik sibukkan hati dengan berdoa, sibukkan lisan dengan berdoa, tapi jangan di depan orang.
Sebab doain orang lain di depan orang lain yang terkait masalah aib sama juga buka aibnya dia. Kan begitu ya? Ya Allah, walaupun orang itu kelihatannya baik, tapi saya yang sudah tahu seperti apa dia, tutupin aib-aibnya ya Allah. Didengar sama sebelah, emang dia kenapa? Kayaknya doa, padahal dia lagi ini kan gitu ya. Kita udah kelihatan gitu orang lain gitu. Ya Allah, kasih hidayah tuh orang. Kan yang sebelah kita nanya, emang kenapa dia? Gitu. Maka saudaraku sekalian, saya muliakan, doanya fi dhahril ghaib. Doanya jangan di depan orang. Doanya saat kita lagi tahajud itu baru beneran doa. Doanya saat kita lagi sujud itu baru beneran doa. Saat kita lagi munajat kepada Allah, nggak ada sesiapa yang tahu. Ya Allah, ya Allah, orang itu ya Allah telah mengerjakan perbuatan dosa, telah membuatmu murka. Ya Allah, tutupilah aibnya dan tutupilah aibku. Ya Allah, beri hidayahmu kepadanya dan kepadaku. Itu yang seharusnya dilakukan oleh sesama saudara muslim, sesama saudari muslimah. Kalau kita tahu ada aibnya orang, kita rajin-rajin tutupin baik-baik sambil minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga dirinya dan Allah jaga diri kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, pandangan yang juga haram adalah melihat dunia dengan pandangan kagum dan melihat syiar agama Allah dengan pandangan menghina. Melihat dunia dengan pandangan kagum, melihat sesuatu yang berjenis yang ukhrawi gitu ya, dengan pandangan merendahkan. Saudaraku sekalian, melihat dunia kagumnya luar biasa. Masya Allah, ya Allah, rumahnya gede banget, gitu ya. Waduh, ya ampun, mobilnya bagus banget. Ya Allah, pokoknya udah ngelihat dunia pandangannya kagum banget gitu. Tapi giliran melihat sesuatu yang ukhrawi, ya Allah, menghinakan luar biasa. Ih, ustadz itu ya. Ih, ustazah itu ya. Ih, orang-orang tuh ya pada pergi ke pengajian kayak kagak ada kerjaan. Ih, gitu. Kayak menghinakan gitu. Yang syiar-syiar agama Allah. Nauzubillah, itu penyakit hati, teman-teman saudaraku sekalian. Itu penyakit hati. Sampai ada orang pulang dari haji bukannya jadi bener malah gila. Ada nih teman saya cerita, Jawa Timur sana ya. Dia bilang, ya Allah, ada teman saya, ada tetangga kami, dia bilang pulang haji jadi gila. Dia tuh dari sebelum haji niatnya udah nggak benar gitu. Dia nggak tahu deh, duitnya juga mungkin uang nggak halal ya gitu kan. Mau haji, mau lihat Ka'bah kayak apaan sih? Orang segitunya sama Ka'bah. Udah nggak benar. Jadi tuh hatinya nggak ada penghormatan, nggak ada pengagungan terhadap syiar agama Allah, malah justru sebaliknya. Nyampe lah dia di Mekah. Saudaraku sekalian, orang pertama kali ngelihat Ka'bah, memang cara pandang tuh bergantung dari hati, cara dengar juga bergantung dari hati ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau orang dengerin yang saya sampaikan ini, kalau hatinya bersih, Masya Allah, iya nih, poin, PR, jalan kehidupan, mau jadi perempuan semakin soleha, kan gitu. Tapi kalau orang hatinya nggak benar, Ustazah ini bisa ngomongnya doang. Itu cara pandang, semuanya bergantung dari hati kita, gitu. Emang Ustazah udah bisa ngerjain? Tuh hati-hati, ya hati-hati. Kalau ada perasaan-perasaan seperti itu langsung tepis, gitu. Emang Ustazah udah bisa ngamalin? Itu urusan saya sama Allah. Sebagaimana apakah engkau bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan apa enggak? Itu urusanmu sama Allah. Itu urusanmu sama Allah. Ketika engkau menjadi baik bukan karena saya, tapi karena dirimu yang memang baik dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Maka teman-teman saudariku sekalian, ini cara pandang terhadap sesuatu. Bisa jadi ngelihatnya sama, bisa jadi dengarnya sama, tapi semuanya berbalik pada hati. Mudah-mudahan Allah jaga. Amin. Nih orang ini nih. Jadi datang ngelihat Ka'bah, orang lain sujud syukur.
gitu ya. Orang lain melihat Ka'bah, ya Allah, berlinangan air mata nggak terasa. Ada orang cara pandangnya sih masing-masing, tapi memang melihat dengan penuh keharuan. Ada yang melihat, ya Allah, Baitullah, rumahnya Allah, Masya Allah, kan gitu tuh, haibah, wibawa gitu. Ada lagi yang kayak begini, ya Allah, biasa cuma bilang mustaqbilal kiblati. Kalau lagi sholat ngadep ke arah Ka'bah, ngadep ke arah kiblat, ini depan mata Ka'bahnya, Masya Allah, senengnya. Ada lagi yang kayak gini, biasanya cuma ngelihat di TV, kalau kagak di kalender. Iya kan ya? Ya Allah, ini sekarang ngelihat depan mata, Masya Allah, Masya Allah. Itu jadi semua orang memandang, tapi dengan penuh keharuan. Semuanya bergantung dari hati. Ini nih satu nih orang nih, begitu ngelihat Ka'bah, gini doang namanya Ka'bah. Oh, Ka'bahnya neto ya, gitu. Kan orang Jawa ya. Baru ini dengar susah ngomong Jawa katanya. Ibu-ibu saudara sekalian, dia ngomong kayak gitu tuh. Jadi orang lain tawaf pada muliain, dia kayak gitu doang ngomongnya. Ini tuh yo Ka'bah yo, ini tuh yo Ka'bah yo. Sampai pulang, ibu-ibu saudara sekalian, gila, nggak ada yang bisa dia ingat kecuali kata-kata ngonoto lo Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengagungkan syiar-syiar agama Allah kecuali itu semua bersumber dari ketakwaan yang ada di dalam hati hamba-hamba. Mudah-mudahan jadi orang yang pintar mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian, dosa-dosanya mata. Nah, kalau ibadahnya mata apaan? Nih saya mau cepet aja sampeinnya. Ibadahnya mata salah satunya memandang kepada wajahnya orang tua kita dengan pandangan penuh cinta. Itu ibadah mata. Katanya Nabi Muhammad SAW, nadrah ila wajhil ahabbu ilallah minan nadhar ilal Ka'bah. Melihat ke wajahnya ibu kita, melihat ke wajah orang tua kita dengan pandangan cinta, lebih Allah sukai daripada saat kita melihat Ka'bah. Padahal dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menceritakan, memandang Ka'bah sekali seperti ibadah 1 tahun puasa di waktu siang dan ibadah tahajud di waktu malam. Sekali mandang Ka'bah. Maka ada kiai pas ngeliat Ka'bah meremlek. Tanyain sama muridnya, kiai kelilipan? Kagak. Kenapa meremlek gitu kiai? Biar dihitung banyakan nak. Nabi Muhammad kan bilang ngeliat Ka'bah sekali ke ibadah setahun. Jadi biar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Nah ini katanya Nabi Muhammad alaihissalam, nggak usah jauh-jauh ke Ka'bah, nggak usah jauh-jauh ke Mekah, kan begitu ya? Apalagi yang udah pada daftar, tau-tau nggak berangkat karena daftarnya ke. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nggak mesti begitu, nggak harus Ka'bah. Kalau masih punya orang tua yang sehat, orang tua yang hidup, alhamdulillah. Diliatin wajah ibunya, diliatin wajah ayahnya, tapi harus dengan pandangan cinta. Jadi nih yang masih pada punya orang tua, ini kan orang-orang lagi pada rame-rame ngelihat Ka'bah nih hari-hari gini ya, udah berangkat ke tanah suci, ramenya luar biasa nih teman-teman saudara sekalian. Pulang-pulang liatin mama aja, ngeliatin umi, ngeliatin emak, ngeliatin ibu. Ya, tapi pandangannya harus dengan pandangan cinta. Ya Allah mah, gitu. Demi, gitu ya. Belum. Kita pandangin wajah umi kita dengan pandangan cinta. Masya Allah. Tuh tiap lihat kita dihitung kayak ibadah setahun. Kan lumayan. Malas-malas ibadah kita cari emak kita aja. Iya kan, enak kayak kita liatin. Tapi jangan kayak tadi depan emak kita. Kamu kenapa nak? Mi ngelihat orang tua tuh Mi kayak ibadah setahun. Sekali ngelihat, jadi biar dihitung banyakan ya Allah. Atau memandangnya nggak pakai pandangan cinta, pandangan menyelidik. Emaknya tinggal bingung, kenapa sih nak kamu nih? Ini kayaknya kesambet di mana nih?
memandang dengan cinta. Ke wajah orang tua kita gitu ya, dengan pandangan penuh cinta. Siapa lagi selain orang tua, guru-guru kita, walaupun masih muda. Asal dengan ainut ta'zim, dengan pandangan mengagungkan, dengan pandangan penuh cinta, gitu ya. Ada nilai pahalanya, jangan dikira enggak. Ada nilai pahalanya. Teman-teman sekalian, memandang guru-guru kita. Kalau memandang mertua masuk apa enggak? Ya, pakai niat, insya Allah masuk. Deh, orang tua udah nggak ada, sisanya mertua, ya udah deh. Tak ada rotan, akar pun jadi. Walaupun itu sebenarnya hadisnya mengenai orang tua. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan. Kemudian mana lagi? Memandang ulama itu ya, yang tadi saya sampaikan. Memandang ulama itu juga nilai ibadah yang lain lagi. Jadi salah satu dari ketaatan kita, memandang ulama, memandang syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan takdim. Asalkan tidak dengan pandangan syahwat. Kayak yang tadi saya sampaikan, itu kan, Ustazah masalahnya ulamanya kita ganteng-ganteng. Alhamdulillah, kan jadinya senang diliatinnya. Tapi jangan dengan pandangan yang nggak benar, itu tadi pandangan syahwat, gitu ya. Kita liatin, ya Allah, ini orang yang menyampaikan kita kepada Allah. Ya Allah, ini orang yang bikin kita kenal sama Nabi Muhammad. Ya Allah, gitu. Apalagi kalau kita bisa mikir, ya Allah, dulu sahabat enak bisa ngelihat Nabi Muhammad. Tapi kan Nabi Muhammad dilihat para sahabat, sahabat dilihat matabiin, tabiin dilihat matabiin, tabiin. Nyambung. Ini orang ngelihat ulama di atasnya, ulama di atasnya, ulama di atasnya, ulama di atasnya. Ini deh, nyambung kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, saya nggak bisa ngelihat wajahnya Nabi Muhammad. Sekurangnya saya ngelihat wajah yang melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Bu, ada banyak di antara ulama-ulama kita yang dimuliakan Allah dengan memandang wajahnya Nabi Muhammad, baik secara mimpi ataupun secara terjaga. Nah, kita nggak bisa ngelihat wajahnya Nabi, sekurangnya kita mandang wajahnya orang-orang yang sudah diizinkan Allah untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad. Sering-sering pandang wajahnya ulama-ulama, bikin hati jadi bersih, bikin jiwa jadi tenang. Asal mandangnya dengan cara yang benar. Nih orang udah nyampe, udah faham siapa Allah, kenal Rasulullah, dan emang kayak begitu. Ya Allah, ibu-ibu saudara sekalian. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, wahai Rasul, siapa sih kekasih Allah? Bukan yang paling rajin sholatnya, bukan yang paling kita taunya kekasih Allah, bukan dengan kita cari tahu ibadah dia kayak gimana gitu. Karena barang kasih Allah kan malah rajin, rapi-rapi nyembunyiin ibadahnya, nggak suka cerita-cerita. Saya alhamdulillah dari sejak muda nggak pernah ninggal, nggak ada kayak gitu. Nggak akan kita dengar dari para kekasih-kasihnya Allah pengakuan-pengakuan tentang ibadah mereka. Karena ibadah mereka urusan mereka sama Allah. Lantas taunya kita bahwa dia kekasih Allah kayak gimana? Alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang ketika kita tatap wajahnya mengingatkan kita kepada Allah. Dan itu saya dapati dalam wajah para ulama-ulama yang bahkan ada di zaman sekarang ini. Pandang wajah Habib Umar bin Hafid, maka akan mengingatkanmu kepada Allah. Pandang wajah Habib Zain bin Smith, akan mengingatkanmu kepada Allah. Pandang wajah para kekasih-kekasihnya Allah SWT. Mandang wajah Hubabah Bahiyah. Ya Allah, teman-teman saudariku sekalian, saya yang tahu rasanya. Saya tahu rasanya memandang wajah Hubabah Bahiyah. Sumpek segala sumpek. Mandang wajah beliau, semenit, 2 menit, 3 menit, hilang segala sumpek. Langsung membuat kita ingat kepada Allah SWT dengan kebahagiaan rahmatnya Allah yang luar biasa. Memandang wajahnya Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Allah, saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai sekarang masih ingat tatapnya, sampai sekarang masih ingat rupanya. Kebahagiaan saat mandang wajah beliau sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Saudariku sekalian, mandang wajahnya Hubabah Zahra, ibunda dari Habib Umar bin Hafid, punya anak bisa kayak begitu. Gitu ya, anak-anaknya ahli taat semua, anak-anaknya ahli taat semuanya. Ibu-ibu, teman-teman, saudaraku sekalian, saya sampai sekarang masih ingat senyumnya yang indah. Ya Allah, ya Allah. Dikit-dikit Allahumma ja'alna bil ihsan wa la taj'alna bil imtihan.
Ya Allah, saya mau jadi hamba tempat Engkau kasih karunia aja dah. Jangan jadiin saya hamba tempat Engkau menguji. Saya emang gak tahan kalau diuji yang gede-gede. Ya Allah, saya mau kasih hamba, jadi hamba yang Engkau kasih kenikmatan aja dah. Gitu dah. Entar lagi kita kumpul-kumpul ada beliau, tahu-tahu lampu mati. Itu ya orang-orang kekasihnya Allah tuh memang luar biasa. Begitu lampu mati, kita emang gak kemudian ya PLN kayak gitu. Kita tuh modelnya kayak begitu. Kita lampu mati inget PLN. Pemerintah yang disalahin, padahal bayar udah mahal. Ada segala macam tuh. Itu orang-orang kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dep lampu mati, ya Allah terangkan kubur kami ya Allah. Ya Allah, ini orang-orang memang luar biasa. Terangkan kubur kami ya Allah. Terangkan wajah kami ya Allah. Jadikan kami dapat memandang yang paling bercahaya, baginda kami Nabi Muhammad ya Allah. Gitu. Itu secara refleks, gak pakai direncanain gitu. Emang udah langsung. Subhanallah, alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang ketika pandang wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Dan itu seindah-indah ibadah, teman-teman saudara sekalian. Seindah-indah ibadah. Jika kau mendapati para kekasih Allah Subhanahu wa taala, pandangin aja mukanya, dah enggak usah ngapa-ngapain. Seindah-indah ibadah, asalkan kita dapetin mereka itu ya. Kan jarang-jarang juga ketemunya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, memandang semua orang dengan pandangan cinta, dengan pandangan sayang. Ngelihat siapapun tuh yang sayang, ngelihat anaknya sayangin, ngelihat suaminya cintain, ngelihat tetangganya sayangin, semua orang pandang mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Itu adalah merupakan salah satu taatan mata yang mesti kita lakukan. Dan selebihnya yang terakhir, memandang kepada Al-Quran, memandang kepada kitab-kitab pelajaran gitu ya, memandang kepada apapun yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita kepada jalan surga. Melihat buku catatan, jangan dikira bukan ibadah, itu ibadah. Makanya kalau pernah ada yang ditanya, guru saya bilang, Abi Umar bin Hafid bilang, membaca Al-Quran dengan melihat itu lebih baik daripada membaca Al-Quran tanpa melihat walaupun hafal. Nih ibu-ibu kan banyak yang hafal Yasin, tapi baca Yasin begitu aja, nggak pakai lihat. Dengan baca Yasin dengan ngelihat, itu lebih baik baca Yasin dengan melihat. Kenapa? Sebab matanya juga ikutan ngerjain ibadah. Ibadahnya mata berupa memandang Al-Quran. Dan ibu-ibu serius sekalian, seukuran banyaknya pandangan taatmu, seukuran itu pula lah Allah akan membesarkan pandangan kasih sayangnya kepadamu, pandangan rahmatnya kepadamu, pandangan cintanya kepadamu. Dan itu akan menjadi patokan nanti di hari akhirat, apakah kita akan mendapatkan karunia-karunianya pandangan ataukah tidak. Wajah-wajah yang selalu memandang, mata-mata yang selalu memandang kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang tadi sudah saya sampaikan, memandang orang lain dengan cinta, memandang orang tuanya dengan penuh penghormatan, memandang suaminya dengan penghormatan dan penuh cinta, memandang keluarganya, memandang para ulama, memandang sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memandang Ka'bah, memandang Masjidil Haram, memandang Masjid Nabawi, memandang kubahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Itu ya yang selalu saja senang memandang dengan pandangan-pandangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari akhirat nanti akan dimuliakan Allah dengan memandang kepada zatnya Allah, dan itu adalah seindah-indahnya kenikmatan. Semoga Allah persiapkan mata kita untuk mendapatkan yang seperti itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wa